Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa santri TPS kelas 8 yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali secara virtual. Mari kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, melanjutkan yang pertemuan dulu. Syarat sah sholat dah selesai. Sekarang ganti membahas rukun sholat. Kitabnya disiapkan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal wa arkanus sholati. Utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara, iku 18 apane ruknan rukune. Jadi kemarin syarat, sekarang rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang sahnya sholat harus dengan dia, tapi dia bukan bagian dari sholat. Seperti menghadap kiblat, menutup aurat, itu sahnya sholat harus dengan itu, tapi dia bukan bagian dari sholat. Kalau rukun itu sesuatu yang sahnya sholat harus dengan dia, dan dia termasuk bagian dari sholat. Itu perbedaannya syarat dan rukun. Jadi kalau syarat itu tidak termasuk bagian dalam sholat, tapi harus dipenuhi. Kalau rukun itu bagian dari sholat dan tentu harus dipenuhi. Rukun ada 18, rupanya an-niyatu niat. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Niat yang menjadi rukun itu niat yang dibaca dalam hati. Adapun mengucapkan niat dengan lisan, talaffuz bin niat, mengucapkan niat dengan lisan sebelum sholat, ini bukan rukun, tidak wajib. Ya, sunnah. Jadi tidak wajib, hanya sunnah saja. Jadi sebelum takbir ada kesunahan melafalkan niat, mengucapkan niat dengan lisan. Usolli fardhu dhuhri misalnya. Niat yang menjadi rukun adalah niat yang dibaca dalam hati dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi lisannya mengucap Allahu Akbar, hatinya niat. Wal qiyamu lan ngadeg ma'al kudrati sartane kuwasa. Rukun salat yang kedua adalah berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu ini merupakan rukun salat jika salatnya adalah salat fardu. Kalau salatnya salat sunnah boleh dengan duduk, meskipun maksudnya berdirinya boleh diganti dengan duduk meskipun dia mampu. Kalau salat sunnah, kalau salat fardu harus dengan berdiri. Jika tak mampu berdiri dalam salat fardu, jika tak mampu berdiri maka berdirinya diganti dengan duduk. Ya dimaksud tak mampu berdiri itu mungkin tak mampu sama sekali, mungkin dia mampu tapi sambil dipaksakan sehingga tidak bisa khusyuk. Jadi dia memaksakan berdiri bisa sambil menahan sakit, tapi berakibat pada soalnya tidak bisa khusyuk. Ini sama dianggap tidak mampu, dianggap tidak mampu berdiri. Jadi tidak mampu itu ada kalanya hissi, artinya secara kasat mata nggak mampu berdiri, sakitnya
berat banget, atau secara syar'i tidak mampu secara syar'i. Dalam artian sebenarnya dia kalau berdiri itu mampu tapi sambil dipaksakan, sambil menahan sakit sehingga tidak bisa khusyuk sholatnya. Ini dianggap tidak mampu. Dalam hadis dikatakan bahwa ada sahabat namanya Imran bin Husain sakit bawasir, ya, lalu bertanya kepada Nabi tentang sholatnya. Lalu Nabi menjawab, sholli qaiman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati, jika tak mampu faqaidan, maka berdirinya diganti dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin, kalau tetap tak mampu maka dengan tidur miring. Wa takbiratul ihrami, lan takbiratul ihram, rukun salat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ya, membaca takbir. Jadi Allahu Akbar. Bacaannya jangan diubah, ya. Sampai huruf-hurufnya jangan diubah, ya, pakai lam, Allahu Akbar. Bukan pakai waw atau w, ya. Allahu, nah, itu salah. Pakai lam, Allahu Akbar. Adapun masalah mengangkat tangan, ini hanya sunnah, ya. Mengangkat tangan, meletakkan tangan setelah takbir di bawah dada itu juga sunnah. Jadi yang rukun adalah membaca takbirnya saja. Nah, saat lisan kita membaca takbir, hati kita niat sholat, ya. Jadi Allahu Akbar, hatinya membaca niat, misalnya usul fardhu dhuhri misalnya. Wa qiraatul Fatihati, lan maca Fatihah. Rukun salat yang keempat adalah membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, utawi lafal bismillahirrahmanirrahim iku ayatun, ayat minha saking Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini dalam mazhab Syafi'i adalah bagian dari Fatihah, ayat pertama dari surat Fatihah. Jadi harus dibaca. Kalau nggak membaca basmalah langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, maka dalam mazhab Syafi'i salatnya tidak sah. Jadi Fatihah ini karena merupakan rukun sholat, ini kita harus hati-hati, ya. Dalam arti bacaannya harus benar-benar fasih, ya. Karena ini rukun sholat, jadi harus fasih, jangan sampai salah. Maka dulu, ya, orang-orang terdahulu dari kita, para pendahulu kita itu memang untuk Fatihah, begitu juga tasyahud, tahiyat itu digurokke, ya. Jadi dicocokkan atau diteskan, dimintakan tasrih pada orang yang ahli, ya, ahli dalam bacaan Quran. Jadi artinya niki bacaan kula umpun leres tah mboten, ya, itu sesuai makhrajnya sudah sesuai apa belum, diteske, biar benar-benar sesuai tajwid sehingga sholatnya sah. Bukan berarti selain Fatihah kita sembrono, bukan. Jadi bacaan Quran harus sesuai tajwid, ya, lebih-lebih Fatihah yang menjadi rukun sholat. Jadi apalagi kalau ini masih remaja, ya, lidahnya masih lunak, masih lemes. Kalau sudah, mohon maaf, sudah tua itu kadang lisannya kaku, ya, baca H itu kadang-kadang sulit kalau sudah tua. Jadi mumpung ini masih remaja itu harus benar-benar, ya, bisa membaca Al-Quran dengan fasih, terutama Fatihah.
Wa ruku'u lan ruku'. Jadi rukun sholat yang kelima yaitu ruku'. Ruku' ini dilakukan dengan cara membungkuk. Membungkuk dengan ukuran seumpama telapak tangannya itu ditaruh pada lutut, itu bisa atau sampai. Adapun meletakkan tangan pada lutut ini hanya kesunahan saja ya. Jadi yang wajib adalah membungkuknya. Membungkuk dengan ukuran seumpama telapak tangannya diletakkan pada lutut itu bisa. Jadi jangan terlalu sedikit bungkuknya itu, karena kadang itu terjadi di saya pernah melihat itu ada orang dan tidak sakit itu membungkuk ketika rukuk, tapi terlalu sedikit, tangannya enggak sampai lutut, seandainya diletakkan itu enggak sampai. Nah ini kurang ini ya, jadi tidak sah kalau begitu. Padahal orangnya enggak sakit. Nah kalau orangnya sakit ya membungkuknya sebisanya. Jadi saya ulangi, untuk rukuk ini harus dengan membungkuk minimal itu seumpama telapak tangannya ditaruh pada lutut itu bisa. Adapun masalah meletakkan tangan pada lutut itu enggak wajib, hanya sunnah saja. Nah kalau yang sempurna ya ini membungkuk dengan ukuran yaitu punggungnya dan lehernya satu garis lurus. Ini yang sempurna. Tapi minimal rukuk pokoknya dia membungkuk dengan ukuran seumpama telapak tangannya diletakkan pada lutut itu bisa atau sampai. Wat tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam rukuk. Rukun yang keenam yaitu tumakninah dalam rukuk. Tumakninah itu tenang atau diam sebentar, yaitu sekadar bacaan subhanallah. Jadi dalam rukuk itu harus ada tumakninah, diam atau tenang sebentar dengan ukuran bacaan subhanallah. Jangan sampai tanpa ada diamnya, kayak wong ngeper ya, kayak pitik nutul lah, itu tidak sah. Jadi harus ada diamnya, harus ada tenangnya, walaupun dalam sholat sunnah. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan ya. Jadi nanti dalam i'tidal pun demikian, harus ada tumakninahnya. Dalam sujud pun demikian. Kadang-kadang itu terlihat ya di satu tempat jamaah itu gitu. Pas sholat ba'diyah apa qobliyah itu, anak pas jamaah kan nganut imame. Jadi pernah itu terlihat ya, saya melihat itu entah sholat qobliyah atau ba'diyah itu i'tidalnya cuma sebentar ya, rukuknya cuma sebentar. Termasuk sholat raweh. Sholat raweh itu saat cepet-cepetnya terawih itu harus ada tumakninahnya dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, dan dalam duduk di antara dua sujud. Jadi saat ngebut-ngebut terawih harus ada tumakninahnya. Jadi jangan sampai orang itu semangat beribadahnya tinggi tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup. Nah, ini repot ya. Jadi semangat ibadahnya tinggi tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup, itu beresiko ya. Ya, kalau dalam taklim dikatakan fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Jahil mutanassik, orang beribadah semangatnya tinggi tapi bodoh. Lah ini mengkhawatirkan. Maka kita harus ya, dalam taklim, dalam nadom yang lain dikatakan wakun mustafidan kulayamin ziyadatan minal ilmi. Ini yang harus kita pegang. Jadi namanya bodoh, manusia itu ya terlahir dalam keadaan bodoh, lumrahnya begitu. Laisal mar'u yuladu aliman. Orang itu lumrahnya ya lahir dalam keadaan bodoh, tapi bodoh itu bisa kita kikis dengan
kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan min, setiap hari kita menambah ilmu. Jadi artinya jangan sampai bodoh itu kita biarkan, apalagi bodoh dalam masalah agama ya. Jadi termasuk itu tadi, semangat beribadah harus dibarengi dengan ilmu yang cukup. Sholat sunnah rajin tapi mohon maaf ora tumak nina ya, angger-anggeran ya, tapi semangatnya tinggi lah, ini repot ini ya, repot. Jadi tuas kesel tapi ternyata sholatnya cacat lah, ini kan terancam untuk ditolak ya, terancam untuk ditolak oleh Allah. Kemudian warrafu wal i'tidalu, lan tangi lan i'tidal. Jadi setelah ruko, ini rukun selanjutnya adalah bangun lalu i'tidal. I'tidal ini yang menjadi rukun, bangunnya itu otomatis. Jadi i'tidal itu berdiri setelah ruko. Berdiri kalau sholatnya memang dengan cara berdiri. Kalau sholatnya, jadi kalau sholatnya berdiri itu i'tidal adalah dengan cara kembali berdiri. Semula kan berdiri baca Fatihah, baca surat, lalu ruko. Lalu i'tidal itu kembali berdiri. Kalau kasusnya, kalau kejadiannya adalah sholat dengan berdiri. Jadi berdiri, ini berdiri i'tidal ini rukun. Kalau bacaannya hanya sunnah ya, yang penting berdirinya. Wa tumanina tulan tumanina fihi ing dalam i'tidal, dan harus ada tumaninanya seperti tadi ya, seperti tadi sudah diterangkan. Jadi jangan buru-buru sampai menghilangkan tumanina. Nah, istilahnya tidak sah. Kalau tidak sah nggak diterima, tidak ada pahalanya. Wasujud tulan sujud. Setelah i'tidal ya, rukun selanjutnya, rukun yang ke-9 adalah sujud. Wa tumanina tulan tumanina fihi ing dalam sujud. Jadi sujud itu harus dengan meletakkan anggota 7 dahi batuk. Sebagian dari dahi harus diletakkan. Kemudian telapak tangan, sebagian dari telapak tangan ya, dhuhrul kafi ya. Jadi sebagian dari telapak tangan itu harus diletakkan ketika sujud. Kemudian tangan kanan kiri ya, kemudian lutut kanan kiri, kemudian sebagian dari jari kaki yang bagian dalam, kaki kanan kaki kiri harus diletakkan ketika sujud ya. Jadi ada 7 dahi, kemudian telapak tangan bagian dalam kanan kiri, kemudian lutut kanan kiri, kemudian jari kaki kanan kiri bagian dalam. Ini sebagian dari jari-jari itu walaupun jempolnya tok kudune mancat, kudune dipancatke nalikane sujud. Nek wis templek kabeh, 7 wis templek kabeh, harus ada tumakninah. Jadi 7 wau anggota 7 tadi nempel semua di tempat sujud. Terus setelah itu tumakninah. Jadi jangan sampai baduke nemplek sikile urung mancat, sikile lagi nemplek terus tangi. Nah, itu salah. Jadi balung 7 nemplek terus tumakninah. Tumakninah itu sing tumakninah yaitu anggota 7 wis tumakninah kabeh. Jadi wis nemplek kabeh baru tumakninah. Nah, tumakninah sebentar baru bangun dari sujud. Wal julusu baina sajdataini lan lungguh baina sajdataini dalam antarane sujud loro. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini juga rukun ya, rukun yang ke-11. Wa tumanina lan tumanina fihi ing dalam julus ya. Jadi setelah sujud pertama kita duduk dan harus tumakninah. Adapun bacaan Robbi fil warhamni itu sunnah. Yang penting duduknya dan tumakninahnya. Sudah Pak, masih ada. Ya, itu sampai di situ dulu karena ini masih ada beberapa pembahasan.
waktu saya serahkan kepada host. Matur suwun Bapak Muhammad Isolul Umam. Ada pertanyaan